Baik, saat ini saya akan mempraktekkan suspensi trauma, posisi ketidaktahanan tergantung bagaimana cara menyelamatkan dirinya. Sekarang yang ingin saya sampaikan adalah fungsi dari dering-dering yang ada di full body harness kita, mulai dari yang berada di perut, di area dada, serta yang di punggung, di mana kesemuanya dering tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan ya pada saat digunakan. Perut ya, dering perut ini adalah dering yang digunakan biasanya untuk seat harness, makanya seat harness itu tidak disarankan untuk digunakan di dunia industri karena kelemahannya adalah khawatirnya pada saat dia mengkaitkan atau menambatkan penahan jatuh itu berada di perut, begitu dia orang jatuh, pada saat orang itu terjatuh, khawatirnya kalau misalkan dia masih sadar, dia masih bisa merangkul bagian lainnya seperti ini. Tapi ketika dia tidak sadarkan diri, seharusnya posisi kepala lebih tinggi dari dada, justru khawatirnya adalah posisi kepala lebih rendah dari dada atau bagian jantung seperti ini. Yang kedua, dering dada atau area dada. Pada saat kita mendapatkan double pukulan atau penahan jatuh itu di dada, kelemahannya adalah pada saat kita bekerja memang penahan jatuh kita akan mengganggu pandangan atau menghalangi pekerjaan kita. Kelemahannya, tapi kelebihannya adalah pada saat orang itu terjatuh dan dia terjatuh baik posisi sadar atau tidak sadarkan diri, posisi si pekerja atau posisi korban itu akan tetap pada posisi ideal seperti ini. Tidak ada bagian yang terjepit sehingga terhindar dari yang namanya posisi suspensi trauma atau ketidaktahanan tergantung. Karena posisi paha, posisi dada itu tidak ada yang terjepit. Ini adalah penambatan atau menambahkan pada posisi dada. Yang ketiga, menambahkan atau mengkaitkan penahan jatuh punggung, ya, punggung seperti ini. Kelebihannya adalah penahan jatuh kita tidak terganggu atau double hook lanjut kita tidak mengganggu area kerja kita. Namun kekurangannya adalah pada saat orang itu terjatuh seperti ini, maka si korban atau orang tersebut akan cepat mengalami yang namanya suspensi trauma. Kenapa? Karena bagian paha terjepit, bagian dada terjepit atau pembuluh darah utama terjepit. Itu adalah di mana titik kita mengalami yang namanya ketidaktahanan tergantung atau suspensi trauma. Pada posisi ini kita disarankan harus bisa atau harus mampu melakukan pertolongan darurat untuk diri sendiri. Caranya seperti apa? Kita sudah menyiapkan angkur, ya, angkur di permain seperti ini, dengan cara melilitkan ya, pada lanjat yang kita gunakan minimal 3 kali seperti ini. Selanjutnya walk positioning kita atau pijakan atau tangga sementara pindahkan pada angkur yang telah kita buat. Kemudian langkah berikutnya adalah kita membuat pijakan sementara yang intinya adalah memindahkan beban yang tadinya tertumpu pada punggung, ya, pada area kita yang belakang, kita pindahkan ke kaki. Sehingga pada saat kita sudah pindahkan kaki, kita berdiri. Yang terjadi adalah bagian paha, bagian dada atau bagian yang terjepit, yang terhimpit itu akan terilis. Nah, seperti ini. Posisi ini dinamakan sebagai ya, pertolongan darurat untuk diri sendiri. Sambil kita menunggu tim rescue, sambil kita menunggu penolong, posisi seperti ini akan lebih ideal, akan lebih nyaman pada saat kita jatuh dan tergantung. Pada saat cara pertama kita gagal melakukan, kita gunakan yang namanya angkur, kemudian angkurnya terjatuh, maka kita langsung cara yang kedua yang dilakukan. Seperti apa?
sama-sama membuat pijakan sementara, namun caranya adalah kita menggunakan work positioning, menambahkan di pinggang kanan dan di pinggang kiri. Ya. Kemudian tali tersebut digunakan sebagai pijakan sementara seperti ini. Namun cara kedua ini memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah yang terilis adalah bagian paha dan pinggang, tidak untuk bagian dada. Justru bagian dada ini bagian yang kritikal. Maka dari itu cara pertama dan kedua kita tidak bisa menggunakan, tidak disediakan alat, maka cara yang ketiga adalah yang intinya membuat gerakan supaya tidak terjadi yang namanya kesemutan atau kram, agar sirkulasi darah dan oksigen tetap bisa mengalir ke otak. Nah, ketiga cara ini dapat dilakukan, dapat digunakan pada saat Bapak Ibu tidak bisa meraih bagian struktur yang permanen atau tidak permanen. Namun ketika Bapak Ibu menemukan area struktur yang permanen atau tidak permanen, maka hal yang harus dilakukan, hal yang harus dikerjakan pertama kali adalah meraih struktur yang terdekat seperti ini.